Ya, Ustadz, begini, dulu saya pernah merasa nyaman sama seorang laki-laki sampai saya akhirnya melakukan zina dengan dia. Karena berdasarkan rasa sayang Ustadz kepada dia. Dan akhirnya saya sampai bicara bahwasanya sebenarnya saya hamil. Saya hanya ingin menghapus dosa-dosa zina saya untuk menikah dan menyuruh dia bertanggung jawab atas perbuatan dia kepada saya, Ustadz. Dan semua keluarga kami sudah pada tahu, Ustadz, sampai akhirnya saya mengalami keguguran. Di saat saya mengalami itu, dia malah merasa bebas dan senang. Mungkin pada saat itu juga dia sudah punya pacar baru, Ustadz. Setelah saya bicara dan coba meyakini pacarnya itu malah memaki-maki saya, membentak-bentak saya. Apakah saya salah, Ustadz, meminta hak saya? Dan akhirnya dia pergi, Ustadz, tidak menikahi saya. Rasanya saya sakit hati sekali, Ustadz, diperlakukan seperti ini. Bahkan di saat saya masih kesakitan, lemas dan bolak-balik ke rumah sakit, dia malah memprioritaskan pacarnya, bahkan malah memberikan pacarnya itu cincin. Saat ini saya susah sekali untuk melupakan dia, Ustadz. Dan hati kecil saya selalu berkata, dia akan kembali lagi kepada saya. Apakah itu benar, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Baik jamaah, terima kasih atas pertanyaannya. Nah Ustadz gimana nih, jadi memang diawali dengan mohon maaf Ya, dia zina, terus habis itu dia ingin memperbaiki, menghapus dosa-dosanya dengan cara ya dia mengatakan sejujurnya. yang pertama-tama dilakukan buat Mbak yang masih ada di sana ya. Jadi jangan Iya, ditutup Ustadz. dulu. Jadi yang Iya, pertama Ustadz. dilakukan adalah bertobat. Bertobat kepada Allah, lalu memperbaiki diri. Lalu menyibukkan diri dengan kebaikan. Dan kalaupun, maaf, ini kita sekiranya tidak keguguran, sebenarnya tidak wajib, maaf ya, laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab ya sudah, tidak usah pedulikan. Berarti dia memperlihatkan keburukannya. Dan alhamdulillah sudah tenang, tidak ada beban lagi. Apalagi maaf, ini anak-anak di luar nikah itu milik ibunya. Sekali lagi, anak di luar nikah itu milik ibunya. Jadi siapapun boleh menikahinya, sekalipun maaf ya, bukan dia, karena dia tidak termasuk bapaknya. Nanti dikategorikan bapak kalau itu ambilnya setelah nikah. Kalau sebelum nikah itu bukan dianggap bapaknya. Maaf, nauzubillah. Saya harus katakan ini demi kebaikan kita semua, bahwa sebenarnya kalaupun dia mau bertanggung jawab, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau bertanggung jawab, ya sudahlah. Nah, karena ini ketika dia berkata saya tidak mau bertanggung jawab, ya sudah, berarti dia memperlihatkan keburukannya dia. Dan ternyata Mbak sudah aman. Ambil sisi positifnya. Mbak jangan mau bergantung kepada dia yang sudah memperlihatkan keburukannya. Orang yang berani mengambil sesuatu sebelum haknya dipersilahkan, itu pertanda dia adalah orang buruk. Dan bertambah keburukannya ketika dia tidak mau bertanggung jawab. Dan bertambah lagi keburukannya karena dia tidak peduli. Pertanyaannya, masihkah kita mau berharap sama dia? Padahal maaf, bisa jadi jodoh kita masih ada. Makanya tobat itu mengganti pergaulan, tobat itu memperbaiki diri, tobat itu melakukan kebaikan, tobat itu hijrah berpindah. Ya, jadi Masya Allah. betul-betul tobat. Jawabannya satu aja, tobat. Tobat, apalagi laki-lakinya juga sudah fokus sama Sudah. wanita Ya lainnya, udahlah. sudah berarti tandanya Allah masih sayang, dijauhkan dari Bagus. Kata-kata laki-laki Mikdad seperti bagus. itu. Berarti Allah sayang sama kita. Karena kita dijauhkan dari hal yang buruk. Ya Mbak ya? Masya Allah. Baik, untuk Mbaknya boleh ditahan dulu teleponnya karena setelah ini insya Allah kita akan berdoa bersama guru-guru kita dan jamaah yang ada di rumah juga boleh ikut berdoa bersama kita, nanti ikut mengaminkan karena setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.